توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada bab at-tafakkur, bab berpikir pada silsilah A'malul Qulub karangan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam berpikir dan ruang lingkupnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi berpikir itu apa, kemudian perintah akan amalan untuk berpikir, baik dari Al-Quran, banyak sekali perintah-perintah yang memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Namun tentunya berpikir di sini ada batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita semua sebagai makhluknya. Karena kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang lemah, memiliki keterbatasan. Oleh karena itu ada hal-hal yang tidak bisa kita tembus dengan pikiran kita. Maka di sini ada batas-batas bagi seorang muslim untuk menyudahi pikirannya apabila dia telah melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hendaknya seorang muslim tidak boleh berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. La yatafakkar fi dzatillahi subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu seperti apa? Allah punya tangan, tangannya seperti apa? Allah punya mata, matanya seperti apa? Allah punya wajah, wajahnya seperti apa? Ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah memerintahkan kita berpikir, tapi bukan berpikir untuk memikirkan hal-hal yang semacam ini, yaitu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pikiran kita terbatas. Kita tidak bisa tembus pada hasil yang kita inginkan jika memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fillahi azza wa jalla. Berpikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah, tentang diri kita, sahabat kita, keluarga kita, anak kita, alam semesta, pohon-pohonan, ya, semua ciptaan Allah yang ada di bumi maupun di langit. Boleh kita berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya ini. Tapi kita tidak boleh berpikir tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas pun berkata, tafakkaru fi kulli syai'. Silakan berpikir tentang segala sesuatu. Wala tafakkaru fillah. Tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Nah, ketika ada pikiran-pikiran yang masuk pada dalam pikiran kita tentang bagaimana Allah, zat Allah itu seperti apa,
hendaknya kita berusaha menyudahi pikiran ini, berusaha sekuat mungkin untuk menyetop, tidak perlu dilanjutkan. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan hasil apa yang kita pikirkan. Bahkan bisa saja kita akan tersesat dari pikiran yang bebas tersebut. Maka hendaknya ketika ada pikiran-pikiran tentang zat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus sudahi, berusaha sebisa mungkin untuk menyetop pikiran tersebut, dan selanjutnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita berusaha memikirkan pada perkara-perkara yang lain. Hendaknya kita alihkan pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang lain, supaya kita tidak berlarut-larut untuk memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Amma tafakkur fi ma'ani asma'illah wa sifatihi duna bahtin anil kaifiyah fa hadza amrun matlub. Adapun berpikir tentang makna nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah, tanpa kita harus mencari atau meneliti seperti apa sifat Allah, seperti apa Allah itu, maka ini adalah perkara yang diperintahkan. Kenapa? Lianna man yata'ammal ala sabilil misal fi makna ilmillah asyamil li kulli syai' wa muraqabatullah lahu wattila'i alaihi yaquduhu dzalika ila al-khawf. Karena orang yang berpikir, merenung tentang nama dan sifat Allah, contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nah, kita boleh berpikir nih, Allah Maha mengetahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh makhluknya? Kalau kita ingin mencari makna hakikat tentang nama dan sifat Allah Al-Alim, ya, kita perdalam, itu boleh, ya. Tapi kalau bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui, apakah melihat dengan mata, kemudian matanya apakah seperti kita atau matanya seperti makhluk apa? Nah, ini tidak perlu dilanjutkan karena sudah masuk pada pikiran yang dalam. Kaifiyah bagaimana kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, maka ini sudah pada ranah privasi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita pengen mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ini bagus. Kenapa? Karena ini akan menumbuhkan rasa takut, ya, dalam diri kita, karena kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ketika berpikir pada makna arti dari nama Allah dan sifat Allah, ini dianjurkan. Tapi kalau berpikir tentang zat Allah, Allah itu seperti apa, ya, Allah punya kedua mata, seperti apa matanya, Allah punya tangan, seperti apa tangannya. Nah, ini tidak boleh kita berlarut-larut untuk memikirkannya. Wa tafakkur al-mahmud, berfikir yang terpuji, huwa at-tafakkur alladhi yusalul abdu ila tamaratihi wa fawaidihi. Jadi berfikir yang terpuji adalah berfikir yang dapat menghantarkan seorang hamba pada manfaat dari hasil pikirannya tersebut, ya. Ketika tidak ada manfaatnya, maka hendaknya kita mengalihkan pikiran kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Qala Ibnu Qayyim, "Hadhihi arba'a afkar hiya ajallul afkar wa yaliha
Arba'atun fikrun fi masalihid dunya. Nah, ini adalah yang 4 tadi, berpikir tentang kemaslahatan akhirat, dan ini adalah yang paling utama dan paling besar. Kemudian selanjutnya 4 perkara lainnya yang tidak kita pikirkan karena kita juga sedang berada di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, ya, jangan engkau lupa bahwasanya kita pun punya porsinya, punya peran di dunia. Oleh karena itu yang 4 selanjutnya, anfa'ul fikr, berpikir yang bermanfaat. Yang pertama adalah berpikir tentang kemaslahatan dunia, ya. Kalau yang 4 tadi kemaslahatan akhirat, kita pun berpikir untuk kemaslahatan dunia, ya. Apa yang dapat memberikan maslahat baik buat diri kita, orang-orang sekitar kita, ya. Semakin amalan itu atau perbuatan tersebut mengandung maslahat yang banyak, maka amalan itu amalan yang baik. Kemudian setelah kita mengetahui amalan A, B, C ini adalah memiliki maslahat, ya, memiliki manfaat buat umat, maka kita harus berpikir bagaimana bisa merealisasikannya, bagaimana bisa mewujudkannya, ya. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang kerusakan dunia, ya. Jika kita tahu bahwasanya ada amalan-amalan yang dapat merusak dunia, maka kita harus berpikir bagaimana caranya agar amalan-amalan ini tidak muncul, tidak tampak, ya. Atau kita berusaha untuk menjauhi agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala mengadakan perbaikan. Fala hadhil aqsam asamaniyah darat afkaril uqala. Nah, yang 8 perkara. Wal insan a'lamu bi ahwalihi min ahwali ma adaha. Dan manusia tentunya dia lebih mengetahui tentang dirinya sendiri daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita disuruh terlebih dahulu mikirin diri sendiri sebelum memikirkan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, karena kalau kita memikirkan tentang manusia, kita ini orang yang paling dekat, orang yang paling yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum kita memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah yang lain, baik itu hewan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun planet-planet, ya, dan yang lainnya, ini sudah jauh, sudah berbeda dengan kita. Tapi memikirkan manusia, memikirkan jiwa kita, itu masih dekat dengan kita. Wa man ta'amala fi dzatihi wa tafakkara fi sifatihi zaharat lahu uzmatan bari'uhu wa ayatihi mabda'uhu. Bal man arafa haqiqatan nafsahu faqad arafa 'azamata rabbih. Karena ketika orang itu setelah mengetahui hakikat dirinya seperti apa, insyaallah dia akan mengetahui hakikat zat yang menciptakan. Kalau dia belum mengetahui hakikat dirinya sendiri, bagaimana akan mengetahui hakikat yang menciptakannya? Maka sebelum kita memikirkan hakikat Allah, zat Allah Subhanahu wa taala, kita pikirkan diri kita terlebih dahulu. Fatafakkur fi nafsi yashmalu iddat umur. Dan memikirkan pada jiwa kita itu mencakup beberapa perkara. Atafakkur fi kaifiyah khalqillah al-insan. Hendaknya kita berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kaifa khalaqa hadzal jasad? Bagaimana Allah menciptakan jasad kita? Wa
ada tafakkur. Maka memikirkan jiwa kita sendiri itu adalah perkara yang sangat penting, ya. Karena nggak mungkin seseorang akan memperbaiki dirinya, ya, kalau dia tidak berpikir, dia tidak mengetahui kekurangannya, dia tidak mengetahui aib-aibnya. Bagaimana dia akan memperbaiki dirinya, akan meluruskan sesuatu yang salah pada dirinya kalau dia tidak mengetahui kekurangan-kekurangannya. Fa idza kana fikruhu sahihan arafa al-uyub wa iktashafa al-akhta'. Nah, kalau pikirannya jernih, pikirannya baik, insyaallah dia akan mengetahui kekurangan-kekurangan dan dia akan mengetahui kesalahan-kesalahannya. Wabitali imtanan al-wuqu' fi ma waqa'a fihi min al-akhta' wajtada fi tahsili ma yastur bi uyuba nafsahu. Nah, kalau dia sudah mengetahui kekurangannya, mengetahui kesalahannya, tentunya langkah selanjutnya adalah dia ingin mengetahui bagaimana cara memperbaiki aib-aibnya itu atau menutupi kesalahan-kesalahannya tersebut. Itu proses dari hasil berpikir. Ya. Kemudian tafakkur fi ahwali zauja wal aulad wal usrah. Cakupan berpikir pada jiwa kita juga bisa mencakup berpikir bagaimana kondisi istri kita, anak kita, keluarga kita yang mana sama satu jenis dengan kita. Ya Allah khalaqa azwajana min anfusina wa abna'ina innama kharaju min aslabina. Karena mereka, istri kita, mereka tercipta sebagaimana kita pun diciptakan. Anak kita unsur-unsurnya sama dengan kita. Mungkin kalau kita bandingkan dengan hewan, dengan ayam atau dengan sapi, dengan kambing, kita udah berbeda gitu. Tapi ketika kita berpikir tentang dari istri kita, anak kita, saudara kita, itu masih satu jenis dengan diri kita. Maka atafakkur fi khalqis atafakkur fi nafsi, yaitu berpikir tentang jiwa kita, memiliki faedah yang begitu besar. Nah, itu ruang lingkupnya yang harus bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir. Yang pertama ya tadi berpikir pada jiwa kita, ya. Karena dengan memikirkan jiwa kita, memikirkan manusia, itu akan menghasilkan faedah yang besar, manfaat yang besar, dan kita senantiasa tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruang lingkup selanjutnya yang boleh kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir yaitu at-tafakkur fi khalqis samawati wal ardi wa ajaibil kaun. Nah, kita boleh berpikir tentang penciptaan langit dan bumi serta keindahannya. Nah, kita boleh nih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, dan apa yang terdapat pada keduanya. Kita boleh memikirkannya. Inna fi khalqillah minal ajaib wal gharaib ad-dala ala hikmatillah wa qudratihi wa jalalihi syai'an yahulun nadirin wal mutafakkirin. Karena dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini mengandung keistimewaan baik yang ada di bumi ataupun di langit, sehingga dapat mengejutkan bagi orang-orang yang melihatnya dan orang-orang yang memikirkannya. Kita lihat ada gunung di negeri kita, ada sungai, ada pohon-pohonan, ada laut. Nah, ketika kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, maka kita akan menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi? Yaqulu Ibnu Sa'di rahimahullah, Ibnu Sa'di mengatakan dan sekaligus menjawab dari pertanyaan ini, yaitu kenapa kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi.
liyastadillu biha 'alal maqsud minha. Kita diperintahkan untuk berpikir tentang ciptaan Allah langit dan bumi ini supaya kita mendapatkan petunjuk tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya tersebut, yaitu langit dan bumi. Agar kita mendapatkan petunjuk. Untuk apa sih Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini? Wadalla hadza ala anna tafakkur ibadah, dan ini menunjukkan bahwasanya berpikir itu bernilai ibadah. Jadi ibadah itu bukan sekedar sholat, bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar puasa, tapi ketika kita berpikir pada ciptaan-ciptaan Allah pun ini akan bernilai ibadah. Fa idza tafakkaru biha arafu anna Allah lam yakhluqha abadan. Jika kita memikirkan langit, ciptaan Allah langit dan bumi ini, kita akan mengetahui bahwasanya Allah tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Allah menciptakan semua ini begitu saja tanpa adanya tujuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Subhanak, Maha suci Engkau. An kulli ma la yaliqu bijalalik, dari apa-apa yang tidak pantas untukmu. Ya. Maka memikirkan tentang ciptaan Allah dan langit dan bumi ini juga diperintahkan. Kemudian selanjutnya at-tafakkur fi ni'amillah. Ya, ruang lingkup kita berpikir adalah berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Ini juga dianjurkan. Setelah kita berpikir pada jiwa kita, berpikir tentang ciptaan langit dan bumi, maka kita pun diperintahkan untuk berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Wa min majalati tafakkur al-muhimmah tafakkur al-muslim fi ni'amillahi alaihi. Dan ruang lingkup yang penting juga yang perlu kita pikirkan, yaitu seorang muslim hendaknya berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Fa yatafakkar fi wazifatihi allati razaqallahu iyyaha. Maka hendaknya dia berpikir tentang pekerjaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, rezeki yang dia dapat, hendaknya berpikir ini. Wa fi zaujatihi allati dallahu Allah 'alaiha wa qad la yakunu ya'rifaha min qabl. Dan tentang istrinya yang mana sebelumnya tidak tahu, akhirnya dia menjadi orang yang paling dekat dengan kita dan orang yang paling nurut, orang yang sering membantu kita. Hendaknya kita berpikir ini adalah nikmat. Siapa yang menggerakkan istri-istri kita gitu, sehingga dia mau untuk melayani kita? Siapa gitu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpikir tentang nikmat aman yang saat ini kita rasakan ya. Ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ruang lingkup berpikir at-tafakkur fid dunya wal akhirah, berpikir tentang dunia dan akhirat. Nah ini juga diperbolehkan. Yaqulu ta'ala la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Hendaknya kalian itu berpikir tentang dunia dan akhirat. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi tafsir al-ayah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yakni fi zawalid dunya wa fana'iha. Hendaknya kita berpikir bahwasanya dunia ini akan musnah, akan hilang ya. Wa iqbalil akhirah wa baqa'iha, dan akhirat akan datang dan akhirat akan kekal. Maka kita berpikir, hendaknya senantiasa memikirkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ya. Wa qala Qatadah rahimahullah, Al-Imam Qatadah juga mengatakan, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Hendaknya kalian berpikir tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Fa ta'rifuna fadlal akhirah 'ala dunya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui keutamaan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Kalau kita sudah tahu
oh ternyata akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih bermanfaat buat kita, maka kita akan mengetahui hakikat dunia yang saat ini kita singgahi. Ya. Nah, itu ruang lingkup yang boleh kita gunakan akal pikiran kita untuk berpikir, mencari keutamaan atau manfaat-manfaat di dalamnya. Adapun larangan-larangan yang kita tidak boleh berpikir di dalamnya, yaqulu subhanahu wa ta'ala wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan kalian dan kalian tidak mengetahuinya. Tadullu hadhihi al-ayah ala anna hunaka asya' fi nash'atil insan takhfa 'alal bashar wa la yumkin ma'rifataha wa la yajuzu lana idha'atul waqt fi tafakkur fi hadhihi al-umur. Jadi dalam ayat ini wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun. Allah bangkitkan kalian, Allah kembangkan kalian, Allah sempurnakan kalian, ada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Nah, jadi maksud ayat di sini ada yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan perkaranya, tidak semuanya kita ketahui. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan seperti ini, ya kita nggak usah buang-buang waktu untuk memikirkannya. Karena kalau kita berpikir tentang hal tersebut, waktu kita akan hilang, ya, tenaga kita akan habis, harta kita akan sia-sia, ujung-ujungnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyembunyikan pengetahuan, yang menyembunyikan ilmunya. Mau kalian berjuang untuk mencari tahu hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan tampakkan. Jadi seorang muslim ada batasan-batasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membatasinya, ya kita nggak usah sampai berlarut-larut memikirkan hal tersebut. Karena nggak akan mungkin ketemu hasilnya. Ya. Beda dengan orang yang tidak beriman. Mereka punya penasaran, mereka tidak ada batasan, sehingga ya terus, dan ujung-ujungnya tidak mendapatkan apa-apa. Baik, kita dengarkan azan isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,